Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat itu terdapat sebuah jejak-jejak sejarah dari seorang jenderal besar di masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sekitar tahun 1948 sampai 1949, di mana di saat itu sedang terjadi gencar-gencarnya agresi militer kedua Belanda di daerah istimewa Yogyakarta. Jenderal besar itu tak lain adalah Jenderal Sudirman. Dan saat Belanda melancarkan serangannya ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, beliau dengan beberapa pasukan dan dokter pribadinya melakukan perjalanan perang gerilya selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Perjalanan itu yaitu dari Yogyakarta menuju Pacitan, Jawa Timur. Konon perjalanan ini atau perang gerilya ini dimulai dari Keraton Jogja, terus menuju ke selatan yaitu Palbabang, terus dilanjutkan ke Bakulan, Kretek, Grogol, dan Parangtritis. Dan jejak-jejak dari Pak Dirman yang berada di Grogol dan Parangtritis inilah yang akan kita kunjungi atau kita ekspedisi kali ini. Dan ini teman-teman, saya sudah berada di jembatan Kretek ya, yang dahulu kala Pak Dirman juga melewati tempat ini untuk menuju ke Grogol atau Parangtritis. Tapi zaman dahulu kala jembatan ini belum ada. Jadi Pak Dirman itu melewati sungai ini dengan gedek ya. Gedek itu kayaknya pakai bambu itu ya, pokoknya kapal itulah ya, kapal tradisional. Nah ini teman-teman, karena sekarang kan jembatannya sudah berdiri megah. Nah ini TV Lebaran untuk menuju ke lokasi Grogol atau Parangtritis, yang di sana terdapat jejak-jejak perjalanan Pak Dirman dalam bergerilya ya. Dan konon di lokasi yang akan kita kunjungi ini, di sana Pak Dirman itu ya bersinggah sementara ya, atau beristirahat lah. Ibaratnya kan ini perjalanan jauh ya, tetap harus ibaratnya ya beristirahat, dilanjutkan lagi, terus beristirahat lagi lah, gitu ya. Dan di sana itu juga pertama kali Pak Dirman itu juga ditandu dalam perjalanannya ya. Nanti kita lihat aja bagaimana kondisi tempatnya. Apakah di sana nanti kita dapat menemukan ibaratnya imajinasi atau ibaratnya ya masih terdapat aura-aura perjuangan Pak Dirman yang berada di lokasi yang akan kita kunjungi ini. Dan tempat ini memang benar-benar ya, TV Lebaran itu juga baru pertama kali datang ke sini ya. Ini juga memang ya, juga ini kan kita mau menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi ya dalam rangka itu pula TV Lebaran itu ya pengen mengingat kembali jejak-jejak para pejuang-pejuang Indonesia, termasuk yaitu Pak Jenderal Sudirman. Bayangkan aja teman-teman ya, beliau melakukan perjalanan selama 7 bulan teman-teman. Dan itu pun tidak semudah perjalanan zaman sekarang ya. Zaman sekarang udah jalan sudah mulus, halus, pakai mobil mulus-mulus ya, mungkin nggak sampai sehari sudah sampai ya. Tapi beliau ini jalan kaki, juga ditandu. Itu hampir 7 bulan teman-teman, dia melewati hutan-hutan belantara, karena kan ya untuk menghindari dari mata-mata Belanda yang pengen menangkap beliau ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasi dari tempat menginap dari Pak Dirman ya, selama perjalanan atau dalam perjalanan menuju ke Pacitan, Jawa Timur ya, dalam rangka perang gerilya.
Jadi meskipun beliau dalam perjalanan, beliau pun juga mengatur strategi, juga ibaratnya ya menyerang Belanda secara tidak langsung. Jadi beliau juga mengatur strategi, juga berkoordinasi dengan pasukan-pasukan untuk memukul mundur Belanda, atau juga untuk ibaratnya yang mengalahkan Belanda di saat itu ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasi dari pendopo atau rumah yang sempat dipakai Pak Dirman untuk bersinggah sementara dalam perjalanan menuju Pacitan dalam rangka perang gerilya, menyusun strategi, dan untuk ya ibaratnya kita menyusun macam-macam kekuatan lah ibaratnya dari berbagai lini untuk menghancurkan Belanda yang saat itu sedang berpusat di Yogyakarta, yaitu menyerang Yogyakarta gitu ya. Dan mungkin pemirsa TV Lebaran juga bertanya-tanya ya, kira-kira ini rumah siapa yang megah ini kok bisa disinggahi oleh seorang jenderal besar, yaitu Jenderal Sudirman. Jadi rumah ini sebenarnya adalah rumah dari Lurah Ngrogol di masa lalu ya. Dan sebelum menjadi lurah, beliau ini adalah seseorang yang berkarir di militer sama seperti Pak Dirman. Dan beliau ini seangkatan dengan Pak Harto. Nah inilah rumahnya teman-teman ya. Jadi pantas saja ya kalau rumah ini begitu mewah dan begitu ya elegan lah ya, bernuansa klasik dan bernuansa klasik megah lah, milik seorang bangsawan lah kalau zaman dahulu ya, atau orang kaya ya. Beliau ini ternyata adalah seorang lurah di masanya ya. Nah inilah teman-teman ya lokasi dari rumah yang pernah disinggahi oleh Pak Dirman. Kondisinya ya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini ada batu bata yang sudah cuil ya. Kalau dilihat dari batu batanya, memang ini batu bata yang ya era-era memang di zaman kemerdekaan ya, sudah tidak besar banget tapi juga tidak kecil banget lah bentuknya. Nah inilah teman-teman suasana di dalam dari rumah ini, tapi saya nggak bisa masuk ya karena pintunya dikunci. Jadi saya hanya bisa mengintip dari celah pintu yang sudah rusak ya, atau bolong ya. Dan lokasinya seperti ini teman-teman, di dalamnya itu betul-betul bernuansa klasik sekali, klasik di era-era zaman perjuangan ya. Nuansanya itu berbeda sekali. Jadi kalau kita bandingkan dengan suasana rumah-rumah zaman sekarang, sangat berbeda dengan rumah ini ya. Jadi memang rumah ini betul-betul bernuansa klasik sekali, tapi nyaman ya. Inilah teman-teman ya lokasinya. Tapi kalau pendoponya ini kalau saya lihat sudah kena revitalisasi atau perbaikan ya. Meskipun dari ini ada kayu-kayu yang memang masih original ya. Jadi kalau menurut TV Lebaran, memang rumah ini betul-betul di zamannya adalah rumah yang betul-betul rumah mewah, atau rumah yang ya ibaratnya memang tokoh lah di dusun atau di kampung ya, atau mungkin di desa ya. Dan saya akan mencoba masuk di dalam rumah ini ya. Kira-kira kita nanti akan menemukan apa atau akan melihat apa. Yang jelas di kanan kiri saya ini terdapat ukiran-ukiran atau bahan-bahan yang bernuansa masa lalu ya. Dan di sini pun ada sebuah dupa, itu kemungkinan besar dinyalakan oleh seseorang yang bernuansa spiritualis ya. Dan di dalamnya ada sebuah tempat tidur ya, yang bernuansa masa lalu sekali, atau di era-era perjuangan atau rumah-rumah zaman dahulu ya. Karena kalau dilihat kan rumah ini tuh juga ada arsitektur kayak Eropa ya bentuknya ya. Jadi memang ya Eropa gaya baru lah ibaratnya ya, di era-era kemerdekaan lah ya. Jadi memang memang tidak kita pungkiri ya bahwa orang pribumi ini memang juga banyak menyerap ilmu-ilmu dari penjajah atau dari Belanda ya, termasuk dalam membangun bangunan dan lain sebagainya. Nah inilah teman-teman lokasi di dalamnya. Ini kayaknya ada dapur ya, dapur buat memasak. Jadi sambil jalan-jalan dan melihat suasana di sini, mari kita bayangkan, berimajinasi di saat Pak Dirman itu masih di sini. Tentu di sini rame riuh
dengan para yang masyarakat di sini yang menyambut akan kedatangan dari Pak Dirman, seorang tokoh besar yang tokoh kemerdekaan atau perjuangan Indonesia ya. Untuk di sini terdapat para warga atau mungkin juga para pejuang-pejuang yang mungkin mempersiapkan makanan yang akan disantap di malam hari, atau mungkin juga membuat kopi buat Pak Dirman ya. Betul-betul rumah ini bernuansa masa lalu, benar ya teman-teman. Di sini kita masih menemukan benda-benda masa lalu yang di era-era perjuangan. Lah ini ada pintu kayu yang diselorok seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa itu adalah pintu-pintu masa lalu. Pintu-pintu di era yang mungkin era-era tahun 40-an sampai ke era-era tahun 80-an ya. Kalau sekarang kan sudah pakai slot besi ya. Nah ini teman-teman, yang saya tunjuk ini adalah rumah intinya atau rumah intinya ya, atau ya kayak sebuah apa itu ruangan ya, mungkin bisa juga buat mungkin rapat juga bisa ya. Sebenarnya saya mau masuk ya ke sana atau melihat dari jendela itu, tapi di sini terdapat rimbunan tanaman-tanaman yang memang kalau saya lewat nih kayaknya akan apa ya, akan sedikit melukai ya, karena di sini mungkin ada duri-durinya ya, atau mungkin ada duri-duri di daun-daun ini ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya begitu bernuansa klasik sekali, klasik perjuangan. Jadi nuansa-nuansa dahulu kala itu masih ada di sini ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa masuk ke sana ya, dan memang lokasinya sudah kayak gini ya, sudah kosong ya. Saya nggak tahu sih bagaimana ceritanya kok lokasi ini sudah tidak dipakai kembali ya. Apa karena ini sudah masuk cagar budaya, jadi memang sudah dilepas ke pemerintah ya. Nah ini teman-teman, saya beranikan masuk juga di dalam ruangan ini, dan di sini terdapat sebuah tempat tidur yang betul-betul ini adalah tempat tidur yang bernuansa masa lalu. Apa bisa jadi juga ya, tempat tidur ini dulu pernah digunakan oleh Pak Dirman untuk beristirahat sementara di sini ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya. Kita bayangkan di saat itu mungkin di malam hari di sini begitu riuh, begitu penuh dengan mungkin canda tawa, mungkin juga penuh dengan cerita-cerita yang memilukan, mungkin cerita bagaimana perjuangan-perjuangan dalam perjalanan ya. Kan perjalanan dari keraton ke sini itu juga tidak dekat ya teman-teman ya. Harus melewati Palbabang, Bakulan, terus jalan Parangtritis ya, dan jalannya ya tidak semulus sekarang ya. Dan ini teman-teman, di samping rumah ini itu juga ada kayak ini kayu besar nih, dan kayu ini betul-betul bernuansa mewah, bernuansa masa lalu ya. Dilihat dari kekentalan dari kayunya, dan di sini pun ada sebuah ini kayak bekas-bekas dari mobil-mobil masa lalu. Apa ini juga mobil yang pernah digunakan oleh Pak Dirman di masa lalu dalam mungkin ya perjalanannya gitu ya, mungkin ya, karena dilihat dari bentuk mobilnya itu betul-betul mobil klasik yang mungkin di era-era apa ya, di daerah Belanda juga seperti itu ya. Atau mungkin ini mobil keluarga sini juga, mobil keluarga dari Pak Lurah ya, Pak Hadi, siapa tadi, Pak Hadi Harsono ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya memang betul-betul bernuansa klasik sekali ya, tapi sayang memang tidak terawat ini ya teman-teman ya. Kalau saya yang punya rumah ini mungkin saya akan renovasi, terus saya buat pesanggrahan ya, jadi saya bisa sekali-kali datang ke sini untuk refreshing, ngopi-ngopi, atau mungkin ya merenungi nasib ini kok mungkin belum dapat tulang rusuk ini ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba naik lagi ke pendopo untuk merasakan bagaimana dahulu kala seorang Pak Dirman dan para pasukannya berada di sini ya, mungkin ya istirahat, leyeh-leyeh, atau juga rapat ya, mengatur strategi, karena kan perjalanannya itu masih jauh ya ini. Jadi nanti itu dari sini tuh akan menuju Jawa Timur. Bayangkan 7 bulan lamanya
beliau ini dalam perjalanan berpindah-pindah tempat singgahnya. Dan wah, ini di luar tuh kayak apa ya, kayak ya melihat ya, atau mungkin ya membayangkan ya mas, dulu kala mungkin ya ada banyak pasukan yang mungkin berbaris di situ, atau mungkin juga masyarakat yang pengen membantu dalam perjuangan Pak Dirman ya. Dan di sini juga ada sebuah sumur ya. Kalau dilihat dari strukturnya dan nuansanya itu memang sumur ini masih alami. Nah ini teman-teman, setelah ini saya akan menuju ke jejak-jejak dari Pak Dirman yang berada di Parangtritis ya. Tapi ya tentu saja zaman dahulu Parangtritis ini ya bukan tempat wisata yang kayak sekarang ya. Zaman dahulu tentu saja Parangtritis ini ya masih menjadi pantai yang alami. Dahulu itu masih apa ya, belum makmur kayak sekarang ya. Dulu itu kan masih masa penjajahan, orang sudah, atau mungkin orang itu masih sibuk dengan perjuangan lainnya. Jadi mungkin ya nggak kober piknik lah gitulah, tidak, ibaratnya tidak memikirkan wisata begitu ya. Tapi sekarang kan sudah menjadi pusat wisata, jadi yang datang ke situ ya untuk wisata. Tapi kalau Pak Dirman pada zaman dahulu lewat sini tuh untuk bergerilya atau dalam perjalanan menuju Pacitan ya. Dan jalannya ya nggak seperti ini teman-teman, ini kan udah mulus ya, kayak kakinya kuda putih. Nah ini teman-teman ya, atau mulus kayak tangannya Luna Maya kalau artis ya. Nah ini teman-teman ya, kita sudah mau sampai ini kayaknya, karena di kanan kiri saya ini sudah terlihat banyak penginapan atau losmen ya. Dan di sepanjang jalan ini memang banyak juga peninggalan di masa lalu ya, kayak makam Maulana Maghribi, Syekh Belabelu dan lain sebagainya. Karena Parangtritis ini memang familiar dengan hubungan cerita dengan kerajaan Mataram di masa lalu, atau leluhur dari Keraton Jogja yang saat ini masih berdiri ya. Nah ini teman-teman, suasananya seperti ini ya, dari pesisir pantai selatan yang tepatnya di Parangtritis. Saya sebenarnya juga baru tahu kalau di sini tuh ada jejak dari Pak Dirman. Ini kalau nggak karena YouTube ya mungkin saya nggak akan mencari tahu tentang ini, jejak sejarah ini ya. Padahal saya tahu sejak kecil ada sebuah tugu ya, atau mungkin ada tetenger tentang perjalanan dari Pak Dirman lain loh. Saya sejak kecil tahu ini ada kayak gini, tapi saya tidak tahu kalau ini adalah tugu tetenger perjalanan gerilya dari Pak Dirman. Jadi konon tempat ini adalah tempat ibaratnya ya berganti tandu lah gitu ya. Jadi karena ini setelah di sini itu Pak Dirman itu mau menuju ke Gunung Kidul. Jadi yang menandu itu ya bergantian lah, bersilih ganti ya. Karena kan nggak mungkin satu orang terus menandu sampai sana gitu. Jadi bergantian, saling membantu ya. Nah inilah teman-teman, di sini tetenger dari Pak Dirman atau jejak-jejak dari Pak Dirman yang pernah lewat sini ya, dalam perjalanan gerilya menuju Pacitan, Jawa Timur. Saya akan naik ya, ini saya akan masuk ke sini. Dan di sini ada ini apa, tulisan Monumen Perjuangan Pak Dirman. Jadi diresmikan kayaknya sekitar 1987. Jadi memang ya benar-benar, jadi sejak kecil itu ini sudah ada dan saya melihat, dan saya pun tidak tahu kalau saya tidak melihat YouTube ya, karena kemarin itu saya tahu tempat ini dari YouTube seorang penjelajah juga, dan beliau juga membahas tentang jejak dari Pak Dirman. Jadi saya pun kaget, oh itu ternyata adalah jejak Pak Dirman ya, atau tugu jejak Pak Dirman. Dan di sini ada sebuah lukisan ya yang menandakan atau menggambarkan Pak Dirman sedang ditandu, dan memang konon di lokasi ini adalah lokasi pergantian penandunya ya, atau ditandunya ya, karena akan menuju ke Gunung Kidul. Nah inilah teman-teman ya lokasinya, dan di sini juga
ada lukisan-lukisan penggambaran di masa lalu tentang lokasi ini ya. Ini juga ada penghormatan, mungkin kan mungkin ada upacara pelepasan ya, karena kan beliau ini sekarang ada di Parangtritis dan terus nanti akan di Gunung Kidul. Tentu saja yang ikut ke Pacitan ya, atau dalam perjalanan gerilya ini ya nggak semua ya. Jadi mungkin pelepasan warga Grogol ini atas Pak Dirman yang akan menuju ke Gunung Kidul, mungkin di sini gitu ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Jadi kita itu kalau nggak membaca sejarah para pejuang itu kayaknya tidak bisa merasakan perjuangan mereka gitu ya.